Berdasarkan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1270 tahun 2015 tentang izin penyelenggaraan penyiaran, maka Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Jember Vision ditetapkan sebagai stasiun televisi lokal yang telah memenuhi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku. Jember 1 TV, Jember 2 TV, TV Ne Wong Jember. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Ragam informasi seputar Jember dan sekitarnya selama sepekan telah kami himpun dalam Tajam Sepekan. Dan pemirsa, saya Prima Ervantari, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Sidak diawali di SMA Negeri 1 Jember. Kapolres beserta rombongan langsung mengecek kelas yang ditempati siswa ujian nasional. Usai SMA Negeri 1 Jember sidak, dilanjutkan ke SMA Negeri 2 dan MAN 1 Jember untuk mengecek jalannya UNBK dan juga mengecek keamanan saat ujian berlangsung. Di beberapa sampel sekolah yang dikunjungi tersebut, petugas tidak menemukan adanya kejanggalan dan seluruhnya berjalan dengan lancar. Bahkan Kapolres beserta rombongan juga mendatangi kantor PLN Jember di Jalan Gajah Mada untuk memastikan pasokan listrik dan tidak mati lampu selama ujian berlangsung, karena dapat mengganggu mental peserta ujian. Hari ini Polres Jember bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan PLN kita melihat ke beberapa sekolah-sekolah sebagai sampel. Hari ini telah terlaksana ujian nasional berbasis komputer, di mana tadi kita sempat sambangi 4 sekolah dan kondisinya baik, rata-rata komputernya pun tersedia cukup. Bahkan ada beberapa sekolah yang tidak memiliki komputer, dia bergabung di SMA 1 tadi. Dan kita memastikan bahwa selama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini berjalan dengan lancar. Kita mempersiapkan ujian masa depan anak bangsa berlangsung dengan tertib dan lancar. Dan beberapa sekolah mengkhawatirkan seandainya pada saat pelaksanaan ujian nasional itu terjadi pemadaman listrik atau ada gangguan, sehingga berdasarkan keresahan beberapa guru, kami dengan Kepala Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan PLN, dan PLN pun menyampaikan bahwa pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini sama siaga satunya seperti siaga satunya Lebaran. PLN menyampaikan seperti itu dan dipastikan bahwa selama pelaksanaan ujian diharapkan tidak ada gangguan dan tidak ada pemadaman listrik. Walaupun seandainya ada gangguan pun dari Kepala Dinas Pendidikan sudah mengantisipasi dengan menyiapkan genset. Namun harapannya tetap tidak ada gangguan listrik, tidak ada pemadaman listrik, sehingga pelaksanaan ujian bisa berlangsung secara baik, tertib sampai dengan selesai kegiatan pelaksanaan UNBK hari Kamis. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Jember Lutfi Isa Ansori juga memastikan jalannya ujian baik di kota maupun daerah pinggiran seluruhnya berjalan dengan lancar. Baik mengenai pasokan listrik maupun server yang digunakan semuanya sudah sesuai standar. Sekolah untuk melaksanakan UNBK kaitan dengan akses internet, saya kira sudah tidak ada permasalahan. Juga kaitan dengan PLN, kita mengantisipasi dengan genset ya, seperti kemarin terjadi. Kemudian juga seizin provinsi yang space-nya per sesi itu 1 jam, atas seizin provinsi kita melakukan setengah jam saja, sehingga biasanya di Jember ini kalau sudah sore kan hujan. Tentu kita bisa memajukan ini ya, hari ini juga hari pertama. Saya bersyukur bisa bersama Bapak Kapolres dengan Mendesare sudah akan kami kabarkan ke seluruh sekolah untuk tetap bersemangat dalam menjalani ini. Tentu saja mudah-mudahan tidak ada faktor alam, itu aja. Kalau faktor alam pun kita sudah siapkan dengan genset. Itu.
Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Program nasional ini juga sebagai bentuk persiapan menghadapi musim kemarau tahun ini, di mana sejumlah wilayah di Kabupaten Jember terdampak kekeringan saat musim kemarau. Dalam program nasional ini, pemerintah membangun sebanyak 250 sumur yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur mendapatkan 53 sumur bor dan di Kabupaten Jember mendapatkan 7 sumur bor. Dari data Badan Geologi, sumur bor ini berkedalaman 125 meter, mampu melayani 2.000 jiwa dengan produksi rata-rata 2 liter per detik. Dengan pemanfaatan program nasional ini, diharapkan wilayah yang selalu berdampak kekeringan saat kemarau bisa terbantu. Kebetulan yang untuk wilayah Jawa Timur itu untuk tahun anggaran 2017 sesuai arahan Bapak Presiden kita membangun 53 sumur bor di seluruh daerah Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan kali ini karena kalau satu-satu diresmikan mungkin waktunya nggak cukup, jadi dipusatkan jadi satu di Kabupaten Jember. Jadi dan juga ini atas perkenan Bapak Kiai Abdullah Yakin untuk menjadi tuan rumah ini. Ini juga ini Pak Bapak Kiai anggota Komisi 7 yang memperjuangkan untuk sumur bor ini di sini dan di Lumajang. Sementara itu, menurut anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi mendukung program pemerintah ini dan ke depan pemberian sumur bor ini akan bertambah setiap tahunnya, khususnya di wilayah yang memang membutuhkan bantuan air bersih. Ini program saya garis bawahi, ini program yang kita bahas bersama. Jadi kalaupun ini bagian dari pemerintah, tapi kami partai di luar pemerintah juga menyepakati bahwa ini menjadi program untuk rakyat, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi tidak bisa kita kategorikan ini program berjalan dengan sendirinya karena sudah melalui proses persetujuan bersama. Dan untuk Kabupaten Jember, untuk di Kabupaten Jember sendiri, titik-titik wilayah kemarau lagi sedang dipetakan oleh Badan Geologi. Makanya saya di Komisi 7 senantiasa terus-menerus berjuang. Bahkan setiap tahun kita meminta untuk diberikan bantuan untuk mengantisipasi kemarau tersebut, misalnya dengan adanya sumur bor ini. Dan tahun sebelumnya sudah ada 7 untuk Kabupaten Jember dan Lumajang juga ada 3. Alhamdulillah di tahun ini juga sama. Dari Panti, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan cepat api melalap 2 bangunan yang digunakan untuk salon dan servis komputer di Jalan Sumatera Utara, Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIM Mandala, Jember. Warga yang panik kemudian bahu-membahu untuk memadamkan api dengan alat seadanya. 2 bangunan terbakar yang berada di pinggir jalan tersebut membuat banyak pengendara roda 2 dan roda 4 memilih menghentikan kendaraannya untuk menyaksikan dari dekat kobaran api yang makin membumbung tinggi. Tidak sampai 1 jam, petugas pemadam kebakaran datang dan berupaya memadamkan api. Kondisi bangunan yang gelap menyulitkan petugas untuk menerobos bagian dalam yang banyak melilit kabel dan atap kayu yang mulai berjatuhan. Setelah berjibaku hampir 2 jam, api berhasil dipadamkan. Kapolsek Sumbersari AKP Nur Hadi masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi atas kasus kebakaran 2 bangunan tersebut. Namun dugaan kuat sementara kebakaran dipicu oleh arus pendek listrik dari salah satu bangunan tersebut. Menurut informasi dari anggota dan kita datangin ke sini, ya. Jadi ada telepon dari masyarakat bahwa ada kebakaran kurang lebih jam setengah 8 malam di Jalan Sumatera, tempatnya fotokopian sama salon. Terus kemudian sementara kenapa dah? Kenapa? Juga sementara apa dah? Dari atas. Jadi juga karena konslet listrik, karena dari tempat atas dari listrik. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.
Seorang warga binaan di Lembaga Kelas 2 Jember harus diamankan dan diperiksa oleh unit reserse kepolisian Resort Jember karena terlibat perkelahian hingga berujung penusukan. Kejadian perkelahian di dalam lapas antara Wahyudi dan Edi Purnomo ini terjadi pada saat jam makan siang tepatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Akibatnya Edi Purnomo warga Puger Jember yang merupakan warga binaan kasus perlindungan anak menderita luka tusuk di bagian perut dengan menggunakan gunting kertas yang dibawa Wahyudi warga Kecamatan Sumberbaru Jember yang merupakan warga binaan kasus narkoba. Korban Edi Purnomo pun harus mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Dr. Subandi Jember. Dalam pemeriksaan, perkelahian terjadi akibat hutang piutang yang terjadi antara pelaku dan korban. Diketahui pelaku berhutang pada korban dan saat ditagih pelaku marah-marah dan memukul korban serta melakukan penusukan. Perkelahian percekcokan masalah hutang piutang, setahu saya hutang piutang, dan percekcokan masalah ada beberapa orang yang katanya Wahyudi ini dianggap sombong sama teman-temannya yang nggak suka, akhirnya berantem mereka. Dan ternyata si Wahyudi ini membawa gunting tadi, akhirnya untuk membuat menusuk tadi. Dalam pemeriksaan lanjutan, gunting yang digunakan berasal dari ruang pelatihan dan kerajinan kertas milik lembaga pemasyarakatan. Pelaku bisa dengan bebas membawa gunting tanpa diketahui oleh petugas karena pelaku merupakan anggota pelatihan kerajinan kertas. Sementara itu, kondisi Edi Purnomo saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Dr. Subandi dan kondisinya sudah berangsur membaik. Meskipun perkelahian terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, namun pihak lapas akan tetap melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Penyidik Polres Jember masih melakukan pemeriksaan kepada korban dan saksi-saksi di dalam lapas atas kejadian perkelahian yang berujung penusukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Jember. Kini pelaku atas nama Wahyudi masih dalam pemeriksaan penyidik Polres Jember. Ya. Saksi-saksi yang di lapas itu akan kita mintai keterangan dan segera kita langsung melakukan penyelidikan lebih dalam ya, terkait yang ada di lapas karena pihak lapas juga sudah berkoordinasi dengan kita mulai dari tadi malam bahwa kejadian itu hari Minggu ya, hari Minggu kejadian itu sehingga korban sekarang masih dirawat di rumah sakit. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Setelah sepekan menghilang, pemimpin ritual penyembuhan penyakit yang berujung maut, Ustadz Usnan, akhirnya berhasil diamankan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Jember. Warga desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Probolinggo ini ditangkap polisi di sebuah rumah di Probolinggo pada Minggu malam. Hingga Senin sore, Ustadz Usnan masih menjalani pemeriksaan tertutup di ruang penyidikan Satreskrim Polres Jember dengan status sementara hanya sebagai saksi. Gelar perkara yang dilakukan oleh tim penyidik bersama ahli pidana bahkan menghasilkan keputusan bahwa Usnan tidak terbukti bersalah. Polisi sejauh ini tidak menemukan unsur pidana yang dilakukan oleh Usnan, baik dalam hal kasus penipuan maupun unsur kelalaian. Meski ritual penyembuhan penyakit di Pantai Paseban yang dipimpinnya berakhir pada tewasnya 3 peserta ritual Senin dini hari lalu. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan, sejauh ini penyidik dengan ahli pidana kita menyimpulkan bahwa perkara ini bukan perkara pidana. Berdasarkan yang pertama bahwa saudara H bukanlah yang mengajak untuk ke-10 orang tersebut duduk-duduk di pinggir pantai. Tapi orang tua ayah daripada A yang mengajak anak-anak saudara-saudaranya yang lain untuk ikut duduk-duduk di pantai. Dan ke-10 rekan yang lainnya itu duduk untuk mengikuti ritual itu atas dasar keputusan yang bersangkutan masing-masing dalam keadaan sadar dan tidak dalam kondisi terpaksa, tidak dalam kondisi dipaksa, ya, atas keputusannya diri sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, 10 peserta ritual mandi di pinggiran pantai atas kehendak masing-masing dan Usnan tidak pernah meminta uang sedikit pun kepada para peserta ritual. Keluarga para korban pun meminta kasus ini untuk tidak diproses secara hukum. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Hal ini disampaikan Kasih Wasdakim Imigrasi Jember Firman Naptupulu membenarkan adanya laporan dari korban atas nama Frenza yang mengaku menjadi korban penipuan dari orang asing. Dari kronologis kejadian, orang asing yang mengaku bernama Robert dan istri bernama Anna Mary ini berkunjung ke Jember dan secara tidak sengaja bertemu korban Frenza di salah satu kafe di Jember. Lalu kamera korban sempat dipinjam untuk digunakan memfoto lingkungan sekitar kafe dan belajar foto. Lalu dengan alasan akan mengcopy file yang ada di dalam kamera, pelaku meminjam kamera tersebut lalu berjanji mengembalikan keesokan harinya. Keesokan harinya setelah dicek oleh korban, pelaku sudah terlebih dahulu kabur dari tempat penginapannya. Nah, hilangnya kamera itu, kalau hilangnya kamera itu pada saat kami berada di Cafe Kolong. Di Cafe Kolong itu kejadiannya Selang berapa hari? selang 1 hari setelah kita bertemu. Setelah kita bertemu di Cafe Kolong tersebut, dia bilangnya mau pinjam, mau ngopi file, kemudian selain ngopi file juga mau belajar kamera. Kemudian kamera saya itu sekitar jam 9 itu sudah dibuat foto-foto di daerah Cafe Kolong. Kemudian sekitar jam 9.45 itu dia membawa kamera tersebut. Kemudian saya jam setengah 6 pagi masih WhatsApp untuk saya bilang jam 9.15 saya jemput. Kemudian dibalas setengah 8 pagi, oke. Kemudian saya ke quest hostnya jam 9 pagi. Sesampai di quest host ternyata bule tersebut sudah check out sekitar pukul 5.30. Kini kasus tersebut dalam penanganan Polres Jember dan dalam pengawasan pihak Imigrasi Jember. Hal ini menjadi ranah kepolisian karena berhubungan dengan pidana umum. Sebuah kamera SLR milik merek Fuji diduga diambil oleh warga negara Hungaria. Pihak lanjut dari imigrasi kita akan melakukan pengecekan terhadap data-data orang asingnya. Namun sampai hari ini si korban belum juga memberikan data orang asingnya. Jadi kita belum mengetahui secara konkret yang bersangkutan itu masuk dengan menggunakan izin tinggal apa dan berapa lama di sini. Kita sudah memberi arahan kepada yang bersangkutan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena ini merupakan tindak pidana umum, bukan domain imigrasi. Ini adalah domain dari teman-teman kepolisian. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Pengrajin bambu yang mulai banyak di Jember yang kesulitan dalam penjualan kini dapat bernafas lega karena pihak Disperindak Jember akan membantu dan mengawal untuk mengekspor hasil produksi bambu. Pihak Disperindak Jember siap memfasilitasi jika ada pengrajin bambu agar hasil karyanya bisa dipasarkan dengan benar di luar Jember bahkan sampai ke luar negeri. Namun Disperindak harus melihat terlebih dahulu kualitas produk tersebut. Harapan kita nanti ke depan, yang pertama kita tetap akan tingkatkan kualitas mutunya supaya kualitas pewarnaannya lebih bagus, lebih bervariasi. Mungkin nanti kita akan kita bantu dari mungkin pelatihannya ataupun dari peralatan-peralatan yang diperlukan. Kemudian yang kedua ini akses pemasarannya tentunya perlu kita pendampingan terkait dengan ketentuan ekspornya dan juga persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pembagian beras rastra di Desa Gelundungan, Kecamatan Wuluhan berjalan dengan tertib dan lancar. Proses pembagian beras kali ini, warga yang menerimanya harus menunjukkan kartu miskin kepada petugas. Namun sayang, beras yang diterima warga miskin saat ini masih tergolong kurang begitu layak karena beras tersebut bercampur menir atau beras yang hancur namun masih layak untuk dikonsumsi. Penerima rastra untuk Desa Gelundungan berjumlah 560. Gratis, diterima secara gratis ini. Karena memang jatahnya untuk fakir miskin yang bantuan dari pusat. Dari pusat. Iya. Pak, melihat dengan kualitas beras yang distribusikan dari Bulog saat ini gimana, Pak? Kalau yang saat ini yang untuk di Desa Gelundungan yang memang yang namanya menir itu masih ada. Cuman jumlahnya ya enggak terlalu signifikan ada.
nggak sampai 30% seperti yang bulan-bulan kemarin. Kalau yang sekarang katakanlah sekitar kurang lebih 20%-an yang menir. Tapi masih layak untuk dikonsumsi melihat dengan kualitasnya. Kalau berbicara layak dan tidak untuk yang saat ini saya kira layak, karena beras tidak menguning dan tidak ada binatangnya itu, biasanya kan ada itu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Herdian Rahardi saat ini menjadi Kasibitsus Kejari Jember menggantikan Asih yang kini pindah menjadi Kasih Teroris di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Sudah menjadi komitmen bersama, Herdian mengaku secepatnya akan memprioritaskan sejumlah perkara yang belum tuntas. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Kasibitsus yang terdahulu yang berhasil mengungkap kasus mega korupsi di Kabupaten Jember. Untuk itu dengan keberhasilan tersebut, Herdian mengaku terpacu untuk memberikan dan mengungkap kasus korupsi di Jember hingga tuntas dan ke akar-akarnya. Mengenai triknya, dirinya juga berharap bantuan dan kerjasama antar petugas di Kejari serta berbagai elemen yang sebelumnya telah banyak membantu kejaksaan. Sudah menjadi komitmen bersama, jadi tetap diselesaikan secepat mungkin. Trik-trik khusus nanti yang akan dilakukan untuk bisa menangani khusus nanti melihat perkembangan beda perkara, nanti kemungkinan besar beda. Daerahnya juga beda ya, karakternya beda juga. Ini kan ada beda trik yang kita pakai. Sampai sekarang saya coba inventarisir dulu perkara-perkara yang masih ada. Dari inventarisir perkara itu nanti untuk penetapan schedule kegiatan berikutnya. Herdian Rahardi merupakan asli Jember dan pernah menjabat tata usaha di Kejari Jember di tahun 2004, lalu dipindah tugaskan di Liliba, Nusa Tenggara Timur selama beberapa tahun. Kemudian kini menjabat Kasibitsus di Kejari Jember. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Calon jamaah haji di Jember menyayangkan dengan biaya perjalanan ibadah haji tahun 2018 yang cenderung naik. Justru calon jamaah haji ingin agar BPIH 2018 dan tahun-tahun berikutnya stagnan atau turun, menyusul kondisi ekonomi masyarakat saat ini makin sulit, sementara keinginan untuk menunaikan ibadah haji sangat tinggi. Ya kalau naik-naik aja ya kurang setuju Mas. Kalau bisa ya harus turun kan gitu. Sekarang kan juga hajinya sudah terlalu lama menunggu gitu. Gimana ya, kita orang kecil ya Mas. Ya setidaknya harus dari ekonomi kan, orang petani kan gitu Mas. Tidak harus turun kok malah naik kan gitu. Hal senada juga diharapkan Arif, calon jamaah haji lain yang justru meminta pemerintah memberi subsidi untuk umat Islam terutama yang ekonominya rendah untuk pergi berhaji. Dengan subsidi dipastikan bakal meringankan calon jamaah haji untuk berhaji menunaikan rukun Islam kelima. Karena sejatinya meski kondisi ekonomi sangat sulit, masyarakat Muslim Indonesia memiliki niat besar untuk beribadah haji. Hal ini jangan makin dibuat berat dengan terus menaiknya BPIH dari tahun ke tahunnya. Tadinya sih gimana ya, agak keberatan juga sih. Karena sekarang kepada masyarakat desa seperti kami, perekonomian kan sulit. Ya kalau bisa sih pemerintah juga memberikan satu kebijakan mungkin dengan diberikan subsidi mungkin bagi warga-warga miskin ya, khususnya bagi umat Islam yang ingin berangkat haji. Sementara itu, Faru Rozi, Kepala Kemenag Jember, membenarkan memang BPIH tahun 2018 ini cenderung naik meski tidak signifikan. Kenaikan itu juga sebanding dengan layanan yang diberikan penyelenggara haji dari tahun ke tahunnya. Kepala Kemenag Jember mengaku ongkos ibadah haji juga disesuaikan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, sehingga pemerintah saat mengambil keputusan menetapkan biaya haji pastinya juga melihat pertimbangan-pertimbangan tersebut. Sisi nominal ya meningkat sedikit, tetapi melihat dari kesiapan dan komitmen Kementerian Agama untuk memberikan pelayanan yang terbaik,
Nah tentunya jeda waktu antara tahun 2017 dengan 2018 dengan tingkatan inflasi dan sebagainya, itu juga saya rasa tidak ada perubahan yang signifikan, artinya biasa-biasa saja, bahkan mungkin akan diperoleh pelayanan yang lebih baik. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Turunnya debit air yang dihasilkan oleh sumber serta penyusutan peralatan milik perusahaan daerah air minum atau PDAM Jember menyebabkan sebagian besar sumur milik perusahaan berplat merah tersebut tidak bisa digunakan. Bahkan menurut data terakhir dari 29 sumur bor yang ada, ternyata hanya 5 sumur bor yang masih bisa berfungsi dengan baik. Seperti sumur bor yang ada di Wirolegi, sumur di sana biasanya menghasilkan 30 liter per detik. Namun saat ini hanya menghasilkan 12 liter per detik saja. Hal itu disebabkan oleh usia tandon yang sudah tua sehingga harus segera diperbarui oleh PDAM. Oleh sebab itu, Dewan Pengawas PDAM Jember merekomendasikan pembaharuan alat dan pembenahan sistem operasional pada seluruh sumur bor melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pompa air dan sumur bor sumur air yang sekarang ini dari jumlah 29 ini tinggal berapa unit aja yang maksimal. Yang lainnya sudah nggak maksimal lagi. Ada berapa Pak? Kira itu untuk sumur bornya ya. Kalau nggak salah sekarang tinggal 5 ya. 5-6 itu ada 9 ya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Warga masyarakat bersama Forum Keamanan dan anggota kepolisian dan TNI Kecamatan Wuluhan memasang 10 tiang listrik untuk penerangan jalan di titik rawan kejahatan di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan. Di jalur ini sebelumnya tidak ada penerangan listrik sehingga rawan akan tindak kejahatan seperti pembegalan maupun jambret. Selain pemasangan tiang listrik di titik rawan ini, komunitas Forum Keamanan atau Forkam bersama warga setempat mendirikan posko keamanan. Dengan adanya posko keamanan dan pemasangan 10 titik tiang listrik untuk penerangan jalan sangat direspon positif oleh warga sekitar. Lah menurut kula niki nggih sae, Pak. Saged aman menawi lampu. Gitu ya. Sebelumnya memang jalur ini tidak ada lampu, Pak? Nggak ada lampu. Tapi rawan nggak Pak kalau di sini? Rawan, Mas. Rawan ya. Selain memasang tiang listrik, di tempat ini juga akan didirikan pos-pos keamanan dengan harapan di wilayah ini lebih aman. Pagi ini kita pemasangan tiang listrik dalam rangka pertama itu dalam masyarakat, karena di lingkungan sini sering terjadi kerawanan pembegalan sehingga masyarakat menuntut, akhirnya kita memasang tiang listrik dalam waktu dekat ini terangannya akan menyala sehingga akan mengurangi adanya kejahatan, karena kita menghadapi bulan puasa biasanya kejahatan itu meningkat, dan kami bekerjasama dengan TNI, dengan Polri, utamanya Polsek Wuluhan, dari Reskrim semuanya hadir juga dalam rangka pemasangan penerangan ini. Ya, karena sering terjadi pembegalan ya, sehingga masyarakat selalu menuntut kepada pihak desa, utamanya karena kami selaku kepala keamanan, supaya segera dipasang lampu. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Balita penderita stunting rata-rata memiliki kondisi kesulitan belajar, kemampuan kognitifnya lemah, mudah lelah dan tak lincah dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Resiko untuk terserang penyakit infeksi juga lebih tinggi sehingga lebih berisiko mengalami berbagai penyakit kronis di usia dewasa. Kabupaten Jember sebagai kategori wilayah kuning balita penderita stunting dengan total hampir 29.000 balita
akhirnya mendapat perhatian khusus dari Bupati Jember Dr. Faida. Dengan adanya asuransi kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember, para balita penderita stunting dapat aman dan terjamin jika ingin menggunakan fasilitas kesehatan yang ada. Menurut Bupati Jember Dr. Faida, 29.000 adalah angka yang besar, sehingga pemerintah mengambil sikap membuat perbuk asuransi kesehatan balita stunting yang didukung dengan APBD. Ini anak-anak masa depan kita. Oleh karenanya kita serius urusan stunting ini. Pertama dengan mengambil sikap dalam dibuat peraturan bupati yang didukung dengan APBD. Setiap keluarga yang ada balita stunting yang belum punya asuransi kesehatan, kita masukkan dalam BPJS Kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat sebagai satu jaminan, karena balita stunting perlu ekstra perhatian dalam pelayanan kesehatan. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 9 Ayub Khan mengatakan bahwa masalah stunting tidak langsung muncul saja. Namun munculnya stunting juga dipicu dengan banyaknya warga yang tidak paham tentang imunisasi bagi anak mereka. Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi anak balita stunting dengan bergerak bersama demi pemenuhan gizi bagi balita. Ya, jadi kasus stunting itu tidak langsung muncul aja stunting, tetapi sebenarnya kita juga melihat proses ke belakang. Jadi kasus stunting ini juga bisa terkait masalah imunisasi, karena imunisasi saya lihat ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar untuk mengimunisasikan anaknya. Di dunia, Indonesia menduduki posisi ke-17 dari 117 negara, walaupun data kasus ini sudah menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013. Data prevalensi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9% dengan target 2019 sebesar 28,0%. Sedangkan capaian pada 2016 adalah 26,1% atau 9 juta anak. Pekerjaan rumah besar yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya stunting. Pemerintah harus berupaya keras menurunkan angka stunting penduduk miskin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Yang di menara keluar wis. Kejadian pencurian terjadi di salah satu masjid di Kecamatan Mayang yang terekam kamera CCTV masjid. Pencurian berawal saat saksi yang juga pengurus masjid melihat gerak-gerik seorang pria di sekitar masjid dan benar saja pria tersebut mengambil tas yang sengaja ditaruh di teras masjid oleh pengurus. Ketika itu juga pihak masjid langsung mengamankan pria tersebut. Dan seketika itu juga warga sekitar yang mengetahui kabar tersebut langsung beramai-ramai mendatangi masjid. Pelaku sempat mengelak, akhirnya memicu emosi masyarakat sehingga pelaku dipukuli hingga babak belur. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pihak pengurus masjid akhirnya menghubungi pihak polsek setempat untuk mengamankan pelaku. Ini sebetulnya peristiwa ini bukan kali ini saja. Sebelumnya sudah sering terjadi pencurian. Bukan hanya terhadap barang-barang seperti tas, tapi juga sepeda motor, ada uang hingga nilainya 40 juta rupiah milik tamu. Ini saya sangat prihatin sebagai warga sekitar Masjid Baitur Rahman, merasa malu dengan kejadian itu. Karena itu para pengunjung atau tamu yang hendak istirahat di situ supaya selalu hati-hati dan waspada terhadap barang-barang yang berharga yang dibawanya. Jangan sampai teledor dan dalam menaruh barang. Seandainya mau beristirahat atau sedang mau sholat, letakkanlah barang-barang itu di tempat yang aman, dekat dan bisa terlihat, sehingga jika ada yang mau mengambil atau orang yang berniat jahat bisa segera diketahui. Kini pelaku telah diamankan Polsek Mayang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian ringan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Mayang, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi hari ini. Terima kasih Anda telah memilih Tajam Sepekan sumber informasi Anda. Anda dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Prima Fantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda.
Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam Satu TV.